Baik, mungkin sembari menunggu partisipan yang lain memasuki room, acara akan segera kita mulai. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Rian Ardiansyah, SPD MPD, selaku pemateri pada hari ini. Yang terhormat Ketua BPO beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Himpunan beserta jajarannya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan rahmat kesehatan untuk bisa berkumpul di agenda Bileko kali ini. Mudah-mudahan meskipun dalam situasi pandemi seperti ini tidak mengurangi semangat kita semua untuk terus menimba ilmu. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Iin Elvira BR Ginting. Saya selaku moderator pada hari ini akan memandu jalannya acara dari awal sampai akhir. Mungkin selanjutnya saya akan membacakan CV dari pemateri kita hari ini. Sebelum pembacaan CV, saya mau menyapa terlebih dahulu pemateri kita yang sudah ada di room. Selamat sore Bapak, gimana kabarnya hari ini? Selamat sore juga Iin, Alhamdulillah baik. Kabar Iin bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bapak. Mungkin langsung saja untuk pembacaan kurikulum VT-nya. Nama Rian Ardiansyah, SPD MPD, NIDN 0008018901. Beliau lahir di Subang pada tanggal 8 Januari 1989. Alamat rumah Perumahan Gria Garuda Mas, Blok 1 nomor 3, Jalan Lejen Masudi Ciberem Tasikmalaya. Teleponnya 08997979 633 dan alamat email rianardiansyah@unsil.ac.id. Selanjutnya, riwayat pendidikan. Beliau menyelesaikan jenjang S2 pada tahun 2014 dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Biologi. Yang selanjutnya ada professional experience-nya. Pada tahun 2010 dengan pelatihan Professional Biology Teachers, penyelenggaranya Balai Bahasa UPI. Dan pada tahun 2011 dengan pelatihan Professional Experience Program for Student Mathematics Science Teacher in Australia, penyelenggaranya Faculty of Education Monash University Australia. Selanjutnya, karya tulis ilmiah akan saya bacakan untuk 2 tahun terakhir. Pada tahun 2021 dengan judul Implementation of Virtual Reality for Virtual Laboratories on Plant Anatomy Lessons, dengan penerbitnya itu Iconisteh Bandung. Dan pada tahun 2021 dengan judul Formative Assessment of Fruitful Criteria in Physics Learning Based on Pedagogy Subject Matter Approach, dengan penerbitnya itu Journal of Physics. Dan selanjutnya ada karya yang sudah dipatenkan secara nasional, akan saya bacakan 2 tahun terakhir juga. Pada tahun 2020 dengan judul karya Buku Ajar Evaluasi dan Asesmen Pembelajaran Biologi, dan nomor hakinya EC 002020246688. Pada tahun 2020 dengan judul karya Talking Augmented Reality Anatomi Tumbuhan dengan nomor haki EC 002020254663. Yang selanjutnya pengalaman narasumber dari beliau akan saya bacakan untuk 3 tahun terakhir. Pada tahun 2019 sampai 2020 dengan judul kegiatan narasumber pelatihan pengembangan perangkat pembelajaran berbasis model pembelajaran abad 21. Penyelenggaranya itu SMP Negeri 1 Pager Ageng, SMP Negeri 1 Singaparna, dan UIN SGD Bandung dan STAI Al Ma'arif Ciamis. Dan pada tahun 2021 dengan judul kegiatan pemateri webinar Technology and Pedagogical Content Knowledge atau TPACK dalam pembelajaran online dan new normal. Penyelenggaranya Prodi Fisika Fakultas FTK UIN SGD Bandung. Yang selanjutnya penghargaan atau piagam yang pernah beliau peroleh akan saya bacakan untuk 2 tahun terakhir. Pada tahun 2020, bentuk penghargaannya, piagam penghargaan telah memperoleh hak atas kekayaan intelektual tahun 2020
Pemberinya yaitu Profesor Dr. Haji Rudi Priadi Insinyur MS. Beliau merupakan rektor dari Universitas Siliwangi. Dan pada tahun 2020, bentuk penghargaannya Piagam Penghargaan Best Presenter in ICMSE 2020, The 7 International Conference on Mathematics, Science, and Education. Pemberinya yaitu Dr. MSI. Mungkin pembacaan CV dari pemateri sudah selesai. Selanjutnya langsung masuk ke sesi pemaparan materi. Kepada Parian, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Iin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan Anda tetap selalu dalam keadaan sehat dan senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bileko. Mudah-mudahan tidak bosan ketemu lagi dengan saya. Apalagi rekan-rekannya yang seangkatan sama Iin sepertinya udah bosan banget setiap minggu ketemunya saya lagi mungkin di mata kuliah. Dan pertemuan hari ini katanya ingin melanjutkan tentang model pembelajaran terhadap implementasinya ke LKPD. Tapi kalau saya perhatikan sepertinya Anda sudah selesai menyelesaikan materi LKPD juga ya di Kurpem ya, untuk yang mahasiswa angkatan IIN dan juga mungkin di sini ada angkatannya Anissa, saya hanya melihat beberapa di sini, ada Hadizah dan seterusnya. Jadi saya tidak akan terlalu membahas lebih banyak di LKPD modelnya karena saya rasa pasti sangat jelas sudah Anda dapatkan di perkuliahan. Dan sepertinya Anda juga sudah cukup mabok ya dengan RPP dan LKPD. Selain di Kurpem ada juga di perencanaan pembelajaran. Jadi mungkin nanti kita coba ngasih waktu yang lebih banyak saja untuk diskusi dan tanya jawab. Dan kemudian terkait materi hari ini ternyata saya baru baca tornya. Ada satu hal yang minta dibahas juga, saya baru baca tadi pagi terkait bagaimana cara membuat LKPD yang baik dan benar. Nah, jadi mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang karakteristik LKPD yang seharusnya. Oke, Iin, PowerPoint-nya sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah, oke, terima kasih. Nanti kalau suara saya tidak terdengar, mohon maaf karena sinyalnya kurang stabil, jadi tolong diinterupsi saja langsung. Oke, jadi saya coba awali dulu dengan bagaimana cara mengembangkan LKPD yang ideal, tapi bukan berarti yang saya berikan ini adalah formula LKPD yang paling ideal, bukan seperti itu, hanya gambaran umumnya saja, karena tentunya selanjutnya Anda bisa lebih mengembangkan dengan lebih baik lagi. Saya hanya paparkan beberapa kesalahan-kesalahan dulu sebelum kita tahu bagaimana cara mengembangkan LKPD yang seharusnya. Yang pertama, biasanya LKPD yang kurang tepat adalah dari awal sudah ditembak dengan pertanyaan-pertanyaan tanpa ada kegiatan praktikum, tanpa ada kegiatan observasi, tanpa ada kajian literatur dulu. Pokoknya langsung aja nih LKPD kerjain, ada beberapa pertanyaan, silahkan kalau sudah selesai dikumpulkan. Bahkan tidak ada masalah sama sekali yang disajikan di dalam LKPD. Jadi kalau seperti ini namanya bukan LKPD, tapi ini adalah instrumen tes. Harus dibedakan antara ngasih LKPD dengan ngasih instrumen tes. Karena kalau instrumen tes, nggak apa-apa, dari awal langsung dikasih soal, ya itu nggak masalah, karena judulnya juga instrumen tes. Tapi kalau LKPD kan lembar kegiatan peserta didik, artinya ada kegiatan dulu harusnya sebelum masuk ke pertanyaan. Atau kesalahan yang kedua, sudah ada kegiatan misalnya, sudah ada praktikum atau observasi, atau sudah ada masalah yang harus dipecahkan, tapi ternyata ketika masuk ke pertanyaan LKPD, pertanyaan LKPD-nya terlalu mengarah ke kognitif, tanpa ada pertanyaan sama sekali yang terkait dengan kegiatan pada LKPD, kecuali DL. Jadi maksudnya kita praktikumnya tentang uji fotosintesis, misalnya. Biasanya kan uji fotosintesis yang paling diminati di sekolah adalah uji amilum ya, biasanya dengan uji amilum dan seterusnya. Tapi tiba-tiba si pertanyaannya adalah, jelaskan apa itu fotosintesis. Bagaimana proses fotosintesis berlangsung? Ya kalau seperti itu pertanyaannya, Anda tidak perlu melakukan suatu kegiatan di dalam praktikumnya hanya untuk sekedar menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, pertanyaan seperti itu disebutnya sebagai pertanyaan kognitif. Harusnya pertanyaannya selain kognitif ada juga pertanyaan yang terkait dengan kegiatannya. Gitu ya. Nanti akan saya berikan contoh kalau belum tergambar. Kemudian LKPD dibuat dengan mengabaikan KD4 atau terlalu fokus dengan KD3 atau malah sebaliknya. Karena kita beranggapan LKPD hanya dibuat kalau ada praktikum.
kalau ada observasi. Kalau nggak ada praktikum atau observasi, yang nggak usah dibuat LKPD. Nah, itu juga keliru. Karena di KD3 yang isinya teori, itu juga tetap harus ada LKPD. Intinya apa? Satu pertemuan, satu LKPD. Itu yang paling penting. Kemudian kesalahan lainnya, kolom record data tidak logis. Maksudnya kolom record data itu kadang kita harus mengisi jawaban yang sangat panjang, tapi kolom di LKPD-nya tidak tersedia cukup untuk kita menulis jawaban kita yang seharusnya bisa sepanjang itu. Atau kita diminta menggambar, tapi ternyata kolom gambarnya tidak ada. Nah, itu artinya kolom record data tidak logis. Itu istilahnya ya, namanya record data itu adalah sesuatu yang harus kita tuliskan sebagai hasil dari kegiatan LKPD. Nanti akan saya berikan contoh juga. Yang terakhir, LKPD-nya tidak memunculkan prosedur 5M. Ya, bukan berarti 5M itu harus selalu praktikum, tidak juga. Bahkan kajian-kajian literatur juga itu bisa diawali oleh 5M. Artinya yang namanya LKPD tetap harus ada mengamati, menanya, kemudian mengumpulkan data, mengasosiasi, dan juga mengomunikasikan. Nah, ini biasanya yang tidak terlalu diperhatikan oleh para pendidik dalam membuat LKPD. Oke, kemudian, nah ini ada beberapa contoh. Kira-kira Anda bisa tebak tidak mana pertanyaan kognitif dan mana pertanyaan yang terkait dengan kegiatan LKPD? Ini pertanyaan yang pertama, ini pertanyaan yang kedua, dan seterusnya. Coba kira-kira tebak mana pertanyaan yang bukan kognitif, tapi pertanyaan yang terkait LKPD. Sorry. Nah ini. Nomor berapa aja? Mana pertanyaan yang terkait dengan kegiatan LKPD? Ada yang mau coba jawab? Halo, masih ada di room? Bapak, Boleh? untuk nomor 4 itu perbedaannya apa ya Pak? Cuman mengapa terjadi perbedaan antara siswa A dan siswa B? Oke, misalnya saya lengkapi deh, mengapa terjadi perbedaan kapasitas paru-paru deh, gitu aja. Yang nomor 4, mengapa terjadi perbedaan kapasitas paru-paru antara siswa A dan siswa B. Nah, sekarang, mana yang termasuk pertanyaan yang terkait dengan kegiatan LKPD? Nomor berapa aja? Izin menjawab, Pak. Silakan. Untuk pertanyaan yang terkait kegiatan LKPD itu nomor 2, kemudian nomor 4, dan juga nomor 5, Pak. 5, oke. Nomor 2, samakah kapasitas paru-paru antara siswa yang satu dengan yang lain? Nomor 4, mengapa terjadi perbedaan kapasitas paru-paru antara siswa A dan siswa B? Nomor 5, bagaimana perbedaan kapasitas vital siswa setelah merokok dan berlari? Nah, artinya, kita sudah paham bahwa pertanyaan-pertanyaan nomor 2, 4, dan 5 ini hanya bisa dijawab ketika mereka benar-benar melaksanakan kegiatan LKPD-nya. Jadi kalau tidak melaksanakan kegiatan LKPD, nomor 2, 4, dan 5 itu nggak akan bisa dijawab. Nah, itu namanya pertanyaan terkait kegiatan LKPD. Dan ini wajib ada. Ya, ini wajib ada. Kemudian untuk nomor 1, 3, dan 6, ini namanya pertanyaan kognitif. Artinya, bisa dijawab tanpa harus melakukan kegiatan praktikum. Atau bisa dijawab tanpa harus melakukan kegiatan yang ada di LKPD-nya. Baik itu kajian literatur atau apapun, ini bisa langsung dijawab. Artinya nomor 1, 3, dan 6, ini boleh ada sebetulnya di LKPD, tapi jangan terlalu mendominasi. Karena harusnya yang lebih mendominasi adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkait kegiatan LKPD-nya. Tapi bukan berarti nggak boleh nggak ada ya, yang nomor 1, 3, 6 ini bukan berarti nggak boleh nggak ada. Tapi silahkan ada, tapi jangan terlalu mendominasi. Sesuaikan saja dengan tujuan yang diminta pada hari itu. Nah itu, kemudian, jadi hal apa yang harusnya Anda lakukan ketika ingin mengadopsi LKPD yang sudah ada? Karena nggak mungkin kita bikin LKPD dari nol, biasanya kita melihat dulu dari referensi, oh ada LKPD nih cocok, materinya oh sesuai nih dengan yang akan saya ajarkan di kelas, biasanya Anda akan gunakan LKPD itu. Tapi ingat, jangan langsung digunakan. Yang harus Anda lakukan apa? Cek dulu sumbernya. Anda dapat LKPD itu dari mana? Jangan-jangan Anda searching di Google, Anda download LKPD yang ada, ternyata LKPD itu adalah LKPD produk buatan mahasiswa, yang artinya mahasiswanya lagi dikasih tugas sama dosen bikin LKPD. Produknya diupload di
internet. Pada akhirnya kan produk seperti itu bukan produk yang dianggap ideal karena itu tugas mahasiswa. Kalau tugas mahasiswa ya sebagus apapun, kita harusnya bisa sadar bahwa pasti ada hal yang harus diperbaiki. Gitu ya. Karena kalau saya cek di internet sekarang banyak sekali tugas-tugas mahasiswa yang diupload di Google, sehingga kita ketika ingin mengerjakan tugas tertentu di satu mata kuliah, nyarinya gampang, di internet itu gampang. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian kalau sudah ada, dicek lagi LKPD-nya. Sudah sesuai nggak dengan KD? Sudah sesuai nggak dengan indikator yang ingin Anda capai hari itu? Sudah sesuai nggak dengan tujuannya? Kalau belum sesuai, maka LKPD-nya harus dimodifikasi. Kemudian kalau sudah dimodifikasi, silahkan Anda uji coba dulu. Saya yakin sekitar ada 60% guru tidak pernah menguji coba LKPD-nya sebelum dikasih ke siswa. Biasanya LKPD ada, langsung dikasih tugas ke siswa, nih kerjain. Tanpa gurunya sendiri belum tahu dia pernah melakukan itu atau enggak sama sekali. Nah, itu enggak boleh ya. Setidaknya guru minimal harus uji coba. Mengapa harus uji coba? Karena guru akan merasakan kendala apa ketika dia benar-benar mengikuti semua prosedur yang ada di LKPD. Jadi nanti si gurunya akan sadar bahwa ketika saya mengikuti LKPD ini, oh ternyata ada satu prosedur yang saya nggak paham. Gimana nanti kalau siswa saya ternyata nggak paham? Nah, jadi dalam hal ini ketika guru menguji coba, harapannya apa? Harapannya gurunya ngeh bahwa oh LKPD ini sudah bagus, sudah jelas. Oh LKPD ini masih ada yang belum jelas. Gitu ya. Jadi kita sebagai guru harus selalu uji coba. Dan ketika menguji coba, dicatat hal-hal penting apa yang ditemukan selama proses uji coba. Terkait hambatannya, terkait kendalanya apa, yang kurangnya apa, dan seterusnya. Biasanya kalau saya, ketika menguji coba yang dicatat ini, judul kegiatannya udah tepat belum dengan tujuan pembelajaran? Kemudian apakah alokasi waktu untuk menyelesaikan kegiatannya sudah sesuai nggak dengan alokasi yang saya sediakan di kelas saya nanti? Jangan-jangan di kelas saya waktunya 2 SKS, nggak taunya ketika saya uji coba, saya sendiri sebagai gurunya menyelesaikan itu dalam waktu lebih dari 2 SKS. Nah, berarti ini kan masalah. Kemudian, apakah alat bahannya mudah didapatkan? Kemudian saya juga mencatat biasanya apakah tujuan pembelajaran yang diharapkannya itu dapat dipenuhi atau enggak lewat LKPD ini. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa dicatat saat uji coba. Apakah prosedurnya bisa diikuti dengan mudah, apakah output yang diharapkan bisa dihasilkan, apakah data yang dihasilkan bisa diinterpretasi dengan mudah, apakah ada kemampuan prasyarat. Nah, ini juga harus diperhatikan. Ya, kadang ada suatu praktikum atau kegiatan yang sebetulnya dia menuntut kemampuan prasyarat tertentu, misalnya dalam menggunakan mikroskop, siswa belum pernah pakai mikroskop, tiba-tiba harus pakai mikroskop. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian, ada nggak konsep yang bisa dibentuk dari kegiatan itu? Apakah pertanyaannya di LKPD relevan nggak dengan kegiatan yang dilakukan? Kemudian, ada pertanyaan yang menuntut siswa nggak untuk paham alat dan bahan? Seperti biasa ini kan lebih ke KPS ya, biar kita sekaligus mengerjakan KPS. Sudah bisa nggak memunculkan 5M? Kemudian apakah kegiatan yang mengandung resiko keselamatan kerja? Nah, ini juga harus diperhatikan. Gitu ya. Dan terakhir, apakah terdapat miskonsepsi atau tidak dari LKPD yang sedang digunakan? Nah, ini biasanya yang saya catat ketika saya menguji coba suatu praktikum. Jadi kalau dari ke-14 ini saya menemukan suatu hal yang harus diperbaiki, maka saya tidak akan memberikan dulu ke siswa. Tapi saya perbaiki dulu, saya uji coba lagi, sampai semuanya lancar, baru saya berikan ke siswa. Ya, jadi memang perlu effort yang lebih tinggi dalam membuat LKPD. Syarat data recording. Saya agak percepat ya sedikit ya, mohon maaf. Data recording ini saya anjurkan, jangan hanya mengarah pada data kualitatif, tapi juga kuantitatif. Jadi ketika seseorang siswa melakukan praktikum di biologi, apalagi di ilmu biologi, itu sangat berpotensi diarahkan ke kualitatif dan kuantitatif, bisa ke angka, bisa ke numerik, apalagi semua mata kuliah rasanya kita sudah mulai ada hitung-hitungannya, bahkan di bakteri juga kita menghitung perkembangbiakan bakteri, di genetika kita menghitung persilangan rasio, di anatomi tumbuhan ada ukuran sel, dan seterusnya. Jadi sebaiknya diarahkan ke dua data ini. Dan tabel atau kolom punya kategori logis dan layak. Nanti akan saya berikan contoh seperti apa yang tidak logis dan layak. Kemudian punya kegiatan interpretasi atau mengubah data, dan outputnya mengarah pada KD yang diharapkan. Jangan sampai KD-nya kemana,
output yang dihasilkan dari LKPD-nya malah tidak sesuai sama sekali. Kemudian pertanyaannya harus nyambung dan bisa memfasilitasi kegiatan 4C. Nah, ini kayaknya bahasannya kita nggak bisa bahas, ini butuh pertemuan khusus untuk membahas LKPD seperti apa yang bisa mengarah ke 4C. 4C itu critical thinking, creative, collaboration, dan communication. Nah, itu perlu ada bahasan lagi sebetulnya. Nah, itu ya. Itu adalah contoh dari LKPD yang seharusnya. Saya berikan gambaran dulu seperti apa. Kemudian saya berikan contoh sekarang, LKPD yang keliru. Saya akan cuplik beberapa LKPD. Nah, ini ada beberapa LKPD yang keliru, dan ini LKPD dari penerbit yang ternama. Ya, saya tidak sebutkan penerbitnya dari mana, tapi Anda akan menemukan penerbit ini di Gramedia, sekelas Gramedia dengan harga yang cukup mahal. Kita lihat nih salah satu contoh. Ini adalah contoh LKPD yang langkah dan datanya tidak punya makna sama sekali. Contoh, saya coba zoom. Ada mungkin pernah di SMP ya, mencoba mengecek bahwa tumbuhan putri malu itu punya kemampuan dalam menanggapi sentuhan, iritabilitas, dan ketika disentuh, dia akan menutup, dibiarkan dia akan membuka. Tapi coba lihat nih, langkah kerjanya nomor 2, panasi daun dengan korek api. Lihat ya, panasi daun dengan korek api, jangan sampai menyentuh daunnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah daunnya menutup. Bisa dipahami kan ya? Tapi pertanyaan saya, kenapa harus pakai korek api? Dan kenapa harus dipanaskan? Padahal untuk melihat putri malu cukup disentuh aja. Kalau ternyata daunnya nanti terbakar, maknanya apa? Nah, dalam hal ini, korek api sangat tidak bermakna sekali hanya untuk sekedar melihat iritabilitas putri malu. Yang ketiga misalnya, tunggu beberapa saat, catat waktunya yang diperlukan daun putri malu untuk kembali lagi pada posisi semula. Untuk apa kita tahu bahwa waktu yang dibutuhkan putri malu ketika membuka dan menutup adalah sekian menit? Esensinya apa? Konsep penting apa yang akan kita dapat dari waktu ini? Enggak ada kan? Karena konsep yang paling penting adalah makhluk hidup punya ciri iritabilitas, yaitu merespon rangsangan. Udah, konsepnya cuma itu sebetulnya. Jadi si kolom ini, keadaan daun sebelum dipanasi, keadaan daun setelah dipanasi, jamnya, ketika dia membuka, jamnya ketika dia menutup lagi, atau seterusnya, ini tidak bermakna. Untuk apa? Hanya sekedar menyentuh iritabilitas putri malu harus melakukan kegiatan sekompleks ini. Nah, ini sangat tidak penting. Gitu ya. Kemudian contoh lagi nih. Anda pasti pernah ini di SMP atau SMA, ketika meminta untuk mengambil epitel rongga mulut dengan tusuk gigi. Ada yang pernah melakukan praktikum ini? Masih ingat nggak ketika Anda mengamati dengan mikroskop epitel rongga mulut Anda, yang nantinya di langkah keberapa ya? Nah, langkah yang A nih, yang nomor 2A. Ambillah lapisan epitel pipi kalian, yang artinya rongga mulut sebetulnya, dengan menggunakan ujung batang korek api atau sendok es krim. Kemudian oleskan pada kaca objek yang telah ditetesi aquades mungkin di sini, kemudian tutup dengan kaca penutup dan amati dengan mikroskop. Ada yang pernah melakukan praktikum ini? Enggak sama sekali. Kalau enggak praktikum, ya enggak bagus juga sebetulnya, karena memang ada kegiatan praktikumnya. Cuma yang salah apa? Yang salah adalah hasilnya nanti akan Anda lihat seperti ini. Yang sebelah kanan ini adalah hasil mengorek epitel pipi kita dengan korek api tadi, dan yang kiri ini adalah sayatan paradermalnya epidermis bawang kalau tidak salah. Jadi di sini ingin membandingkan antara jaringan tumbuhan bentuknya seperti ini dengan jaringan hewan bentuknya seperti ini, di mana jaringan hewan ini didapatnya dari epitel mukosa mulut kita. Pertanyaannya, kalau Anda sudah dapat penampakan sel hewan seperti ini dan sel tumbuhan seperti ini, interpretasinya akan seperti apa? Apa perbedaannya kalau seperti itu? Ada yang mau mencoba menyimpulkan? Sekali lagi, ini sel tumbuhan, ini adalah sel hewan, hasil dari mengorek sel epitel mulut kita. Terus interpretasinya apa dari kesimpulan ini? Sel hewan bagaimana, sel tumbuhan bagaimana? Ada yang bisa menyimpulkan? Jangan menggunakan teori Anda ya, Anda melihatnya benar-benar dari hasil foto ini nih. Kalau Anda sebagai siswa. Coba gimana?
Hamzah mau coba? Oh ya, Pak Rian. Sel hewan terpisah-pisah, Oh, Pak. ini Hamzah. Hamzah, Oh, Pak. halo Iya, Hamzah. Pak. Gimana Iya, Pak. kabarnya? Ketemu lagi. Alhamdulillah, Pak. Baik kabarnya, Pak. Oke, alhamdulillah. Silakan Hamzah. Ya, sel hewan itu dia terpisah-pisah, Pak. Sel hewan terpisah-pisah. Kalau Ya. sel tumbuhan? Sel tumbuhan itu ada epidermisnya, Pak. Jadi Sel tumbuhan ada karena epidermis ini dan epidermis, rapat ya. Ya, rapat. Dan rapat ya. Dari foto ini kita bisa lihat sel hewan dia terpisah-pisah, sel tumbuhan dia lebih kompak, lebih rapat. Atau mungkin Anda akan menyimpulkan sel tumbuhan ini bentuknya tidak beraturan, kemudian kalau sel tumbuhan ini bentuknya sangat beraturan. Atau sel tumbuhan ini menyisakan ruang yang lebih banyak, artinya jumlah selnya, sel hewan ini sangat sedikit, tapi sel tumbuhan ini sangat banyak. Itu yang akan disimpulkan siswa kalau mendapat seperti ini. Padahal apa? Ini adalah sel rusak. Sel hewan yang rusak. Mengapa rusak? Karena kita mengorek mukosa kita. Yang namanya sel epitel itu kalau dikorek ya rusak. Bentuk epitelnya tidak akan bisa terlihat. Sehingga yang siswa lihat adalah sel tumbuhan yang sangat ideal dengan sel hewan yang sudah rusak. Karena yang kita lakukan adalah mengorek epitel mulut. Nah, itu yang salah. Padahal epitel mulut itu kalau masih berada di mukosa pipi kita, bentuknya akan seperti ini. Jauh lebih rapih, jauh lebih tersusun rapat, jauh lebih kompak, dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi ketika dia dikorek? Nah, artinya apa? Artinya praktikum tadi adalah minim konsep. Tidak bisa menjelaskan konsep yang seharusnya. Nah, ini hati-hati, karena gurunya sendiri tidak menguji coba sebetulnya. Atau ada lagi, nah ini maksud data record tidak logis. Anda perhatikan di sini ya. Siswa itu disuruh menggambar gambar sel bawang merah yang tadi dengan gambar sel epitel yang tadi. Kolomnya segede gini, apa yang mau Anda gambar? Sedangkan yang harus kita gambarkan itu lengkap. Tapi kolom yang disediakan cuma segini. Akhirnya apa? Akhirnya siswa menggambar dengan bulat-bulat kecil. Bulat-bulat kecil, hanya seperti ya misalnya ya kelereng yang disatukan mungkin. Makanya di anatomi tumbuhan, kita membuat jurnal praktikum dengan kolom yang jauh lebih lebar, tapi ternyata gambarnya masih kecil-kecil. Itu yang disayangkan. Kalau ketika di anatomi tumbuhan, si kolomnya sudah sangat lebar, tapi ternyata malah gambarnya yang kecil. Kalau di sini, si gambarnya harusnya lebar, tapi kolomnya yang kecil. Itu artinya data record tidak logis. Gitu ya. Jadi itu adalah contoh dari LKPD yang kurang ideal. Untuk kita sebagai seorang calon guru, makanya harus selalu dikembangkan dan harus diperbaiki. Oke, itu dulu. Sekarang saya percepat lagi masuk ke contoh LKPD model. Ya, mudah-mudahan Anda punya gambaran terkait tadi LKPD yang ideal harusnya seperti apa, kesalahan-kesalahan LKPD pada umumnya seperti apa, dan LKPD yang masih bertebaran di luar sana ternyata masih banyak yang keliru. Sekarang saya akan berikan contoh template secara singkat, karena sepertinya banyak sekali mahasiswa di sini yang sudah mengenal lebih dalam tentang LKPD di mata kuliah masing-masing. Kecuali mungkin yang angkatannya masih muda, pusingnya jangan dulu sekarang deh, pusingnya nanti saja, ada waktunya. Ya, Anda akan lebih pusing nanti kalau udah ditugaskan. Untuk DL, ya untuk DL, untuk LKPD yang lain juga sebetulnya, yang harus ada adalah judul. Judulnya apa di sini? Klasifikasi makhluk hidup. Bukan berarti harus ada tulisannya ya, bukan ada LKPD Discovery Learning. Siswa mah nggak peduli, si gurunya mau pakai Discovery Learning kayak, mau pakai inquiry kayak, judul ini nggak usah ada sebetulnya. Yang ada itu yang ini nih. Judul LKPD-nya adalah klasifikasi makhluk hidup. Kemudian ada nama siswanya, kelasnya, anggota kelompoknya. Kemudian turun ke bawah, seperti biasa ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari itu, hanya untuk hari itu ya, bukan untuk hari yang selanjutnya. Ada materi pendahuluan, kemudian jika ini kegiatannya praktikum, berarti ada alat dan bahan. Kemudian juga ada langkah kerja. Terus kalau misalnya DL-nya bukan praktikum, apakah harus ada alat dan bahan? Nggak harus, tapi tetap ada langkah kerja. Kalau bukan praktikum kan mungkin DL-nya kajian literatur, mengecek internet, mengecek referensi, tetap ada langkah kerja. Hal apa yang harus dilakukan? Internet apa yang harus diakses? Artikel mana yang harus dibaca siswa di internet? Nah, itu tetap harus ada langkah kerjanya.
Ya, tapi kalau praktikum ya kita sudah tahu langkah kerjanya seperti apa. Kemudian ada problem statement, nah ini sintak yang pertama. Problem statement ini nanti diisi oleh guru, dalam arti si kalimat ini sudah ada di LKPD-nya, bukan ditulis oleh siswa, di mana pertanyaan ini bukan dijawab dengan ditulis, tapi pertanyaan ini dijawab dengan cara mereka melakukan praktikumnya, melakukan kegiatannya. Di sini problem statement-nya misalnya bagaimana cara mengelompokkan objek ke dalam makhluk hidup dan benda tak hidup. Kemudian di sini bukan dengan dijawab, tapi dengan cara mereka melakukan LKPD-nya. Nah, setelah dapat datanya, kemudian ada data collecting, di sini harus diisi, ada si tabelnya, di sini saya sengaja dikosongkan dulu, entah siswanya yang mau membuat tabelnya sendiri silahkan, entah gurunya yang mau menyediakan silahkan. Ini sintak yang kedua nih. Sintak yang ketiga, data processing. Nah, data processing ini isinya pertanyaan-pertanyaan. Kalau DL, pertanyaannya memang cenderung kognitif, tidak dipermasalahkan. Karena kalau kita lihat tujuan pembelajarannya kan menjelaskan karakteristik, membedakan karakteristik, mengklasifikasikan, dan seterusnya. Ini semua pertanyaan kognitif. Maka dari itu, pertanyaan nomor 3, pertanyaan untuk tujuan ini, 3.2.1 sampai 3.2.3, itu cantumkan saja di sini. Nah, ini pertanyaan untuk yang 3.2.1 sampai 3.2.3. Tapi untuk yang tujuan ini tidak usah dikasih pertanyaan, tapi dengan mereka melakukan kegiatan itu yang ada di LKPD, pasti tujuannya sudah bisa tercapai. Misalnya yang menyajikan hasil klasifikasi. Tadi kan di bawah diminta membuat tabel hasil pengamatan, itu kan hasil dari suatu klasifikasi. Kalau diminta mengklasifikasikan, ya berarti siswanya melakukan praktikumnya. Gitu ya. Nah, jadi sintak yang keempat ini isinya adalah pertanyaan. Sintak yang terakhir isinya adalah kesimpulan. Tentu sebelum kesimpulan sebetulnya ada verifikasi. Verifikasi nggak perlu masuk ke LKPD. Intinya siswa suruh presentasi semua hasilnya, baru nanti gurunya memverifikasi. Akhirnya di sini buat kesimpulan. Nah, saran saya LKPD itu semua kolomnya sudah disediakan gitu. Jadi siswa tuh tinggal mengisi di sini. Sehingga dipertimbangkan saja lebar kolomnya, lebar ininya juga dipertimbangkan dengan kemungkinan isian siswa. Misalnya kalau cuma sebutkan 6 ciri, kan tulisannya hanya sedikit ya, hanya bernafas, bereproduksi, dan seterusnya. Artinya kolom 2 baris seperti ini sudah cukup. Tapi untuk kesimpulan tidak mungkin 2 baris. Nah, makanya itu adalah data record logis. Mengapa harus diisi langsung di LKPD? Agar siswa tidak tercecer datanya ketika praktikum. Karena kadang kalau praktikumnya di LKPD, siswa ngisi hasil pengamatannya itu ada di catatannya sendiri. Nah, itu sebaiknya tidak diperbolehkan, karena sebaiknya di LKPD-nya langsung, agar lebih terorganisir. Ini untuk DL ya. Mudah-mudahan ada gambar untuk DL. Seperti ini. Kalau inquiry, nah inquiry sama juga. Dari atas dulu masih ada judul. Nah, ini judulnya. Masih ada identitas. Masih ada tujuan. Kemudian di sini Anda lihat ada inquiry level 1 atau level 2. Kalau Anda ingin menerapkan level tersebut, maka tujuan yang paling cocok adalah seperti ini. Melakukan percobaan. Nah, itu artinya level 1, level 2. Tapi kalau percobaannya dirancang sendiri, maka itu level 3 dan level 4. Ya. Ini tujuannya ada materi dulu, pendahuluan seperti biasa. Nah, ini sintak yang pertama, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Ini juga tergantung si levelnya. Kalau level 1, rumusan masalahnya sudah ada, sudah jelas apa yang harus dicari. Kalau level 2 dan 3, rumusan masalahnya juga sudah ada, tapi belum jelas apa yang harus dicari. Kalau level 4, rumusan masalahnya belum ada, jadi isinya hanya instruksi. Tentukan rumusan masalah yang akan Anda jadikan sebagai landasan dalam melakukan praktikum hari ini. Itu untuk level 4. Ya, saya tidak akan mengulang lagi level 1, level 2, level 3, level 4 itu seperti apa. Itu ada di pertemuan kita Bileko di pertemuan sebelumnya. Ya. Kemudian ada hipotesis. Ini untuk level 1, 2, 3, 4. Hipotesisnya diminta oleh siswa sendiri diisi di sini. Kemudian ada alat dan bahan. Ini wajib ada karena apa? Inquiry pasti praktikum atau observasi atau pengamatan, selalu ada alat bahan.
Kalau level 1, level 2 alat bahannya sudah ada. Kalau level 3 dan level 4 alat bahannya tidak ada. Siswa sendiri yang akan menentukan alat bahannya. Kemudian langkah kerja. Untuk level 1 dan level 2 langkah kerjanya semua sudah lengkap. Ya. Hanya ada beberapa perbedaan untuk level 1 dan level 2. Nanti akan saya jelaskan perbedaannya apa. Untuk yang level 3, level 4, prosedurnya nggak ada. Minta siswa sendiri yang membuat. Langkah-langkahnya seperti apa. Gitu ya. Kemudian untuk data collecting, yang level 1, data tabelnya sudah disediakan lengkap sekali. Yang harus difoto apa? Parenkim batang. Yang harus difoto apa? Parenkim batang. Artinya siswa sudah ngeh. Oh, berarti saya harus nyari perbedaan antara kedua parenkim batang dari kedua eceng gondok yang berbeda. Sudah tahu. Nah, ini level 1. Level 2 dan 3, fotonya semua dulu difoto. Parenkimnya difoto, kelenkimnya difoto, parenkim difoto, dan seterusnya. Sampai nanti siswanya sendiri yang harus membedakan. Yang bedanya apa ya? Apakah parenkimnya, apakah kolenkimnya, atau sklerenkimnya? Yaitu level 2 dan 3. Tapi kalau level 4, tidak ada tabel sama sekali. Silahkan buat sendiri tabelnya oleh siswa. Apa yang mau dicari, apa yang mau ditulis. Gitu ya, itu yang level 4. Jadi kalau Anda anatomi tumbuhan, yang sedang mengontrak sekarang, sepertinya Anda ngeh itu level berapa. Kalau si tabelnya sudah ada, yang difoto sudah tahu, perbesarnya sudah tahu, berarti level 1. Jadi sadar atau tidak sadar, kita masih belum bisa beranjak ke level 4, 3, dan 2 sebetulnya. Ya, karena memang kita melihat karakteristik output dari sekolah memang belum terbiasa berinquiry. Seperti itu. Nah, kemudian ada sintak presentasi. Sintak presentasi ini nanti akan diminta untuk dipresentasikan, tapi intinya saya ingin Anda fokusnya di sini dulu. Ini ada 2 pertanyaan yang di-highlight. 2 pertanyaan ini adalah 2 pertanyaan kognitif. 2 pertanyaan kognitif, mengapa harus ada? Karena kalau kita balik lagi ke tujuan pembelajaran di atas, itu ada 2 tujuan pembelajaran yang hanya bisa dicapai dengan ngasih pertanyaan ini, bukan dengan melakukan kegiatan praktikumnya. Tapi untuk 3-6, ini baru pertanyaan terkait dengan kegiatan praktikum. Dan pertanyaannya sesuaikan dengan level. Ini masih ada level-levelnya, gitu ya. Jadi tidak semua harus dimasukkan. Levelnya dulu apa, kira-kira pertanyaannya seperti apa. Baru nanti diminta presentasikan sebagai sintak inquiry-nya nanti. Semua pertanyaan ini dipresentasikan. Jawabannya apa. Itu ya. Yang terakhir, kesimpulan. Sintak yang terakhir, kesimpulan. Itu inquiry. Jadi kalau kita lihat lagi perbedaannya, DL itu jauh lebih sederhana dan bisa diterapkan dalam konsep yang sangat kognitif sekali atau literatur, atau dengan observasi dan praktikum. Kalau inquiry wajib dengan praktikum, dan disesuaikan dengan level inquiry-nya level berapa, 1K, 2K, 3, atau 4. Itu ya, jadi agak lebih kompleks. Tapi wajib praktikum atau wajib observasi. Kalau PBL masih sama, ada judul juga. Nah, ini ada judulnya adalah upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Seperti biasa, ini materi paling favorit di PBL kan. Udah ada identitas kelompok, tujuannya juga masih ada. Nah, ini sintak yang pertama, orientasi masalah. Syaratnya, masalahnya harus kompleks, makanya Anda lihat panjang sekali artikelnya. Kemudian ada linknya, agar siswa bisa mengecek langsung dari sumber. Kemudian masalahnya adalah aktual dan faktual, yaitu di Tasikmalaya, tidak jauh-jauh, tidak harus ke Zimbabwe atau ke Afrika, Tasikmalaya ini benar-benar faktual. Dan masalah ini tidak ngarang sama sekali. Jadi sesuai dengan sumber yang ada, ya, yang relevan. Dan di dalam masalah ini tidak ada solusi sama sekali, tidak ada solusi yang disajikan. Meskipun ada, solusinya perlu dipertimbangkan, sudah tepat atau belum. Nah, itu syarat orientasi masalah yang disajikan di dalam PBL. Gitu ya. Nah, kemudian sintak yang kedua, mengorganisasi kegiatan. Di sini apa yang harus dilakukan? Di sini adalah langkah-langkah PBL-nya. Jadi di sini di LKPD-nya ada buatlah kelompok, pahami dan pelajari artikel di atas. Berdasarkan artikel tersebut, masalah apa yang ingin Anda angkat. Diskusikan bersama kelompok bagaimana cara Anda menyelidiki dan menginvestigasi masalah tersebut. Presentasikan hasil temuannya. Jadi tetap ada langkah. Ya, meskipun ini bukan kegiatan praktikum,
Meskipun bukan kegiatan observasi, tidak ada alat dan bahan, tetap LKPD harus ada langkah-langkah kegiatan. Nah, yang ini nih. Lanjut ke bawah, baru menyajikan hasil sebagai sintak yang ketiga. Di sini isinya apa? Isinya pertanyaan LKPD. Pertanyaan LKPD. Anda lihat, saya meng-highlight beberapa nomor, 1-5. 1-5 ini adalah pertanyaan yang sangat kognitif sekali. Tidak ada kaitannya dengan LKPD. Kalau Anda lihat pertanyaannya, apa bedanya limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah pertanian? Jelaskan dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah rumah tangga. Untuk menjawab pertanyaan ini, nggak usah melihat ke LKPD-nya, tapi pertanyaannya kenapa harus ada pertanyaan ini? Kan katanya pertanyaan kognitif jangan mendominasi. Boleh ada, karena apa? 1-5 ini adalah tujuan pembelajaran di atas. Dari sini, nih. Nah, saya punya tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini dengan cara saya berikan pertanyaan di LKPD saja. Karena guru nggak boleh ngasih penjelasan terlalu detail, terlalu lengkap, hanya untuk mencapai tujuan pembelajaran ini. Jadi kasih aja pertanyaan di LKPD biar siswa sendiri yang jawab. Nah, baru sisanya untuk tujuan pembelajaran yang ini, yang 2 ini, baru mereka bisa capai hanya dengan mengikuti LKPD. Gitu ya. Nah, ini pertanyaannya. Baru yang 6-10. Nah, ini 6-10 ini semuanya untuk memenuhi 2 tujuan di atas. Yang sisanya tadi. Ini pertanyaan yang terkait dengan LKPD. Jadi seperti itu ya. Bukan berarti nggak boleh ada pertanyaan kognitif sebetulnya. Boleh, dengan catatan hanya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran saja yang ada di atas. Di luar itu nggak usah. Sisanya tetap yang harus mendominasi adalah pertanyaan terkait LKPD. Gitu. Yang terakhir apa? Analisis dan evaluasi. Ini sintak yang terakhir di PBL. Di LKPD ini isinya hanya perhatikan saat kelompok lain presentasi, berikan komentar berupa saran dan kritik terhadap argumen yang telah dipresentasikan oleh kelompok lain di depan kelas. Jadi nanti di sini siswanya akan memberikan saran dan masukan, atau bisa langsung disampaikan secara lisan di kelas. Nah, itu adalah sintak yang terakhir. Jadi LKPD-nya isinya seperti ini. Isinya tetap sintak sebetulnya. Ya, tetap sintak. Seperti itu. Itu untuk yang PBL. Terakhir, PJBL. Kita biar punya waktu diskusi lebih banyak aja ya. Saya coba percepat. PJBL untuk project sama, ada judul, ada identitas, ada tujuan, masih sama, ada materi pengantar saja, ini hanya materi pendahuluan, bukan materi yang harus dipecahkan. Nah, ini sintak yang pertama, pertanyaan esensial. Ini adalah pertanyaan yang harus ada di dalam LKPD. Siapa yang bikin? Yang bikin guru. Bagaimana cara memperbanyak tanaman di lahan yang terbatas dengan sedikit atau tanpa media tanah? Ini adalah pertanyaan esensial. Siswa menjawabnya dengan membuat produk, bukan menjawab dengan cara dia menulis jawabannya, bukan, tapi dengan membuat produk. Jadi pertanyaan esensial ini adalah subbab yang paling awal ketemu di LKPD Project Based Learning. Kemudian langkah selanjutnya ada desain rencana proyek. Apa di sini isinya? Isinya adalah identitas kelompok, job desk-nya apa untuk masing-masing orang, kemudian rencana proyeknya apa, digambarkan di sini. Siswa mau menggambar apa, dan seterusnya, silakan ditulis di sini. Produknya apa, nama proyeknya apa, silakan ditulis. Alasan milih proyeknya itu kenapa, silakan ditulis juga di sini. Alat yang dibutuhkan apa, bahan yang dibutuhkan apa. Kemudian siswa juga harus menuliskan fungsi dari masing-masing alat dan bahan yang telah ditentukan. Harus tahu dia pilih alat itu fungsinya apa, dia pilih bahan itu fungsinya apa. Prosedurnya, bagaimana cara membuat produknya ditulis di sini secara sistematis. Kemudian menggambar produknya sementara dalam bentuk sketsa. Ya, jadi kalau dia mau bikin produk misalnya hidroponik dan seterusnya, itu silakan digambar langsung di sini, sketsanya seperti apa. Kemudian masuk ke menyusun jadwal. Nah, menyusun jadwal ini adalah siswa membuat timeline, membuat alokasi waktu, hari apa, tanggal berapa, dan apa yang mau dilakukan. Itu ditulis di sini. Misalnya tahapan yang pertama mau membeli alat dan bahan, lama waktu yang diperlukan berapa hari, mau dilakukan tanggal berapa, dan seterusnya. Itu ada di sini. Yang terakhir, presentasi. Loh, kenapa harus langsung dipresentasikan? Karena ini pertemuannya dipecah. Ini baru pertemuan yang pertama nih.
Jadi pertemuan yang pertama, di akhir pembelajaran, siswanya presentasi tentang rencana tadi. Semua yang ada di sini semua dipresentasikan, yang di atas tadi. Baru masuk ke pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua, kasih lagi LKPD, tapi dengan susunan sintak yang berbeda. Ini ada hasil monitoring. Nah, di sini nanti gurunya ngasih feedback tentang rencana apa yang mau dilakukan, apakah masih ada hal-hal yang kurang lengkap, atau ada hasil perbaiki, keterangannya apa, apakah proyeknya di ACC atau harus direvisi lagi, nah itu ada di sini. Dan kegiatan ini bisa dilakukan di jadwal yang lain, di luar kelas. Kemudian di LKPD-nya ada menguji hasil. Apa yang harus dilakukan? Di sini isinya foto. Foto-foto setiap langkah yang dilakukan siswa dalam proyeknya. Dan penjelasan kegiatannya apa. Lengkap. Sebagai apa? Sebagai bukti mereka benar-benar melakukan proyek. Ke bawah terus, baru uji coba hasil produk. Ya, uji coba hasil produk isinya apa? Menjelaskan tentang apakah karyanya sudah bisa menyelesaikan permasalahan dalam focus question. Focus question itu yang di atas tadi, essential question. Kira-kira kalau ada hambatan, hambatannya seperti apa selama pembuatan proyek, itu ditulis di sini. Yang terakhir, evaluasi pengalaman. Di sini siswa bersama kelompoknya diharapkan bisa menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari produk yang telah dibuat, apakah sudah sangat baik, kelemahannya apa, kelebihannya apa, sampai yang terakhir buat laporan tertulis. Mengapa harus membuat laporan tertulis? Karena kita cek lagi tujuan di atas yang terakhir. Tujuan di atas adalah membuat laporan efektivitas teknologi perkembangbiakan tumbuhan. Jadi nanti hasil proyeknya dibuat dalam bentuk laporan. Itu saja sih. Saya jelasinnya agak sedikit cepat ya, karena saya tidak mau mengulang-ulang lagi materi yang sama dengan Anda ketika Anda masih masuk Kurpem, dan sudah selesai bahkan jauh lebih lengkap sebetulnya di Kurpem. Jadi saya lebih perbanyak diskusinya saja. Mudah-mudahan ada bahan diskusi dari Anda. Itu saja mungkin. Saya silakan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Parian atas pemaparannya. Mungkin kita masuk ke sesi diskusi. Silahkan bagi rekan-rekan jika ada pertanyaan bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya, ataupun jika malu secara langsung bisa untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat. Atau mungkin selama Anda mendapat tugas membuat LKPD atau tentang model pembelajaran, Anda punya hambatan atau punya kendala atau hal yang masih belum dipahami, juga boleh silakan disampaikan. Bapak izin bertanya. Ada. Mengenai LKPD untuk model PJBL, nah kan saya masih bingung ya sebenarnya Pak, untuk LKPD PJBL ini, karena kan luarannya itu kan membuat suatu alat misalnya seperti yang tadi terdapat dalam LKPD, untuk memecahkan solusi misalnya seperti itu, untuk mendapatkan solusi dari permasalahan. Nah mungkin karena kan untuk membuat alat ini kan tidak menggunakan waktu sedikit atau menggunakan waktu yang lama. Nah apakah LKPD ini dapat dikerjakan dengan ditugaskan, atau mungkin LKPD ini harus dikerjakan pada waktu itu saja Pak? Seperti itu mungkin Pak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah ini pertanyaannya menarik nih. Ini langsung dijawab saja Iin atau ditampung dulu? Maaf. Ya, mungkin bisa langsung dijawab saja. Oke, boleh. Terima kasih ya. Untuk Ade, pertanyaannya memang ini apa ya? Istilahnya gini aja deh, jangan dulu ke PJBL. Pertanyaannya mungkin saya sederhanakan. LKPD itu boleh nggak sih di PR-in? Biar kita gambarannya ke LKPD secara umumnya dulu ya. LKPD itu nggak boleh di PR-kan sebetulnya. LKPD itu adalah kegiatan siswa pada saat di kelas, atau kegiatan siswa pada saat di lab. Saat itu juga sesuai dengan alokasi waktunya. Kalau ditugaskan, itu bedanya tugas yang lain. Jadi ada lagi istilah penugasan, di mana penugasan itu adalah instruksi yang ada di LKPD, satu aja, misalnya di LKPD ada instruksi membuat laporan hasil praktikum.
Nggak mungkin kan siswa membuat laporan hasil praktikum pada saat itu juga di kelas atau di lab, karena untuk membuat laporan hasil praktikum kan waktunya cukup banyak yang dibutuhkan. Nah, untuk menjawab satu pertanyaan boleh ditugaskan, tapi untuk LKPD utuhnya semua dikerjakan harus sesuai alokasi waktu yang ada. Jadi nggak boleh di-PR-in, kecuali beberapa pertanyaan. Nah, dalam hal ini, bagaimana dengan PJBL? PJBL juga sama sebetulnya. Ketika dia memilih proyek, ketika dia diskusi bersama kelompok untuk menentukan judul proyeknya mau apa, produknya kira-kira mau bikin apa, kemudian alat bahannya kira-kira yang dibutuhkan apa, itu sebisa mungkin diselesaikan di waktu kelas. Nah, kalau misalkan melihat karakteristik siswanya tidak bisa secepat itu, Anda jangan langsung ditugaskan LKPD-nya, tapi tambah pertemuannya. Karena sebetulnya silabus di kita itu apa ya? Terkadang kalau Anda perhatikan, karena kebiasaan kita sih, kebiasaan kita itu kalau mau bikin silabus tuh lihat di internet. Lihat di internet, kalau kata internet silabusnya 7 pertemuan, ngikut aja 7 pertemuan. Kalau kata internet materi ini 4 pertemuan, ikut aja 4 pertemuan. Padahal sebetulnya Anda sebagai guru harus tahu dulu, ini materi ini apakah bobotnya butuh 7 pertemuan atau enggak. Terkadang ada materi biologi yang lain yang di internet silabusnya 7 pertemuan, padahal kalau kita praktikan di kelas itu 2 pertemuan juga beres. Nah, artinya yang sisa 5 pertemuan ini coba alokasikan lebih panjang di project based learning, di materi yang lain. Jadi untuk project based learning itu nggak cukup 2 pertemuan, sebetulnya bisa 3 atau 4 pertemuan. Ya, dalam arti kita mainnya ke silabus, ke tanggal kalendernya sekolah. Jadi kalau materi ini sepertinya nggak usah 5 pertemuan deh, 3 pertemuan juga sudah cukup. Nah, maka sisanya alokasikan ke proyek untuk materi yang lain. Nah, sebisa mungkin setelah proyeknya punya waktu yang cukup luas, artinya siswa jangan sampai mengerjakan di rumah. Kecuali mengerjakan di rumahnya saat membuat produk. Itu nggak apa-apa. Karena kalau membuat produknya di sekolah, sekolahnya nanti kan bisa, ya istilahnya apa ya, hektik lah. Kalau mereka bawa semua alat bahan ke sekolah, mengerjakan semua di sekolah, itu bisa hektik. Untuk mengerjakan proyek, boleh di rumah. Tapi LKPD tetap di sekolah. Tapi, karena nggak ada aturannya, Pak, ada nggak peraturan Permendikbud yang bilang LKPD nggak boleh dikerjain di rumah? Nggak ada. Jadi kalau ada yang mau ditugasin di rumah, jawabannya boleh. Gitu aja. Tapi kalau nanya ke saya, idealnya jangan ditugaskan. Kecuali beberapa hal, seperti membuat laporan. Tapi kalau mau ditugasin, boleh. Karena waktunya nggak cukup, silahkan. Gitu ya, Ade ya. Gimana menurut Ade? Baik, Bapak sudah terjawab mungkin, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih kepada Teh Ade atas pertanyaannya. Mungkin masih ada waktu untuk penanya selanjutnya. Silakan bagi rekan-rekan jika ada yang ditanyakan bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Ada lagi yang mau diskusi? Izin bertanya, Pak? Ya, Hamzah. Silakan, Hamzah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya ini kepada kenyataannya, kalau misalnya kita berhadapan di hadapan siswa ya Pak ya. Gitu. Jadi pada saat implementasi pembelajarannya, khususnya sekarang sedang pembelajaran memang jarak jauh gitu Pak. Jadi kesulitan terbesar itu adalah pada saat mengimplementasikan model dalam bentuk online gitu. Dan juga setiap tugas LKPD yang diberikan memang syaratnya biasanya setiap pertemuan itu dikumpulkan gitu. Ada beberapa LKPD untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tapi di sini muncul karena mungkin terlalu nyaman gitu, dengan stigma guru-guru yang lain tidak terlalu sering menggunakan hal tersebut. Jadi siswa tuh malah jadi responnya negatif gitu. Tugas dikumpulkan hari itu juga. Nah, itu muncul stigmanya. Jadi LKPD dan tugas itu kan berbeda ya Pak.
tugas biasanya kita memberikan dari LKS gitu ya. LKS cukup soal-soalnya saja, tapi dalam LKPD siswanya ini muncul respon seperti itu gitu. Jadi sebenarnya solusinya itu apakah dalam LKPD itu tujuan pembelajarannya itu cukup yang capaian kognitifnya saja atau baiknya gitu Pak, ini dalam sarannya aja gitu, biar pelaksanaan pembelajaran itu tidak relatif membosankan. Mungkin seperti itu Pak. Oke. Boleh saya tegasin lagi nggak, apakah pertanyaannya hanya tentang apakah semua tujuan pembelajaran terkait KD harus ada semua di LKPD, atau memang LKPD boleh hanya mencantumkan beberapa tujuan saja? Seperti itu bukan Hamzah? Iya Pak. Oke. Hamzah sekarang ngajar di mana Hamzah? Di 20 Bekasi Pak. 20 Bekasi, oke. Kita kan kalau lagi sekarang pandemi blended learning seperti ini atau online, itu kan ada kurikulum ini ya, darurat. Kita kalau akses kurikulum darurat, silahkan Anda akses. Saya lupa lagi nomor permennya berapa, ada kurikulum darurat, di situ hanya ada beberapa KD yang sudah mulai dipangkas, ada KD yang sudah mulai hilang, ada KD yang masih ada, dan seterusnya. Dan artinya juga, di dalam satu KD yang masih ada, itu tujuan pembelajaran nggak harus semua harus dicapai. Yang biasanya kita dalam pembelajaran normal di kelas, misalnya satu KD ada 12 tujuan pembelajaran. Nah, sebetulnya di pembelajaran sekarang di daring ini, dari 12 tujuan pembelajaran itu kita pilih saja beberapa tujuan pembelajaran yang paling sifatnya penting dan paling bermakna dalam konsep ini. Dan setelah saya coba analisis, sebetulnya dalam satu KD cuma 4 tujuan pembelajaran sebetulnya bisa disampaikan dalam pembelajaran seperti ini sebetulnya. Misalnya gini, ada tujuan pembelajaran yang pertama, jelaskan apa itu aerob. Itu tujuan pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran kedua, jelaskan apa itu anaerob. Kemudian tujuan yang ketiga, jelaskan apa itu anaerob obligat. Kemudian tujuan yang keempat, apa itu anaerob fakultatif. Nah, sebetulnya dari 4 tujuan pembelajaran ini, kita bikin aja jadi satu sebetulnya. Dengan cara membedakan aerob dan anaerob, fakultatif, dan obligatif. Udah. Dalam satu tujuan pembelajaran, sebetulnya dia sudah mencapai keempat pembelajaran yang sebelumnya kan. Jadi daripada ngasih pertanyaan yang terlalu banyak di dalam LKPD, hanya untuk mencapai tujuan pembelajaran 1-4 yang tadi, bikin aja satu tujuan pembelajaran yang sebetulnya kalau siswa sudah menjawab pertanyaan itu udah include mencapai tujuan yang tadi dipecah satu-satu. Ya, jadi yang pertama jawabannya adalah tentu saya sarankan dalam satu LKPD, tujuan pembelajarannya hanya yang penting saja, yang sudah include dengan tujuan pembelajaran yang jauh lebih sederhana yang lain. Dan yang kedua, tidak harus semua tujuan pembelajaran dicapai. Jadi boleh beberapa saja. Dengan catatan, tujuan pembelajaran itu yang paling esensial, gitu aja sih, Hamzah. Ke arah situ bukan ya yang mau kita diskusikan, khawatirnya nggak sesuai nih. Iya Pak, sedikit terjawab Pak. Terima kasih. Masih ada yang perlu dipertegas mungkin Hamzah? Ada lagi? Sebenarnya sih dalam pelaksanaan pembahasan modelnya gitu mungkin berbeda tema ya Pak, kalau pembahasan implementasi modelnya gitu dalam pertemuannya. Dalam pertemuan daring mau pakai model pembelajaran gitu? Iya Pak. Nggak bisa. Kalau dalam pembelajaran daring kita nggak mungkin pakai inquiry. Dalam pembelajaran daring kita nggak mungkin pakai group investigation misalnya dan seterusnya. Tapi dalam pembelajaran daring sekedar pakai PBL dan project masih bisa sih menurut saya. Jadi dalam pertemuan di Zoom-nya itu, di Hamzah sekolah masih ada pertemuan Zoom atau semuanya hanya WhatsApp? Zoom WhatsApp, Pak. Zoom WhatsApp. Nah, biasanya gini, kalau saya tuh pakai tekniknya itu dipecah, Hamzah. Jadi Zoom itu hanya suplemen sebetulnya. Zoom itu hanya sarana kita diskusi ketika siswa saya nggak paham tentang materi, diskusinya cuma di Zoom. Artinya saya pecah menjadi 2 kategori. Ada asinkronus, ada sinkronus. Asinkronusnya, saya udah ngupload materi duluan di LMS, entah itu di YouTube, entah itu di Google Classroom, atau di apapun itu, materinya sudah diupload. Materinya jangan banyak-banyak, apalagi untuk siswa ya. Untuk siswa itu materinya kalau mau videonya tolong jangan lebih dari 12 menit. Itu sudah ada
penelitian dari Scopus yang menyatakan kalau videonya sudah lebih dari 12 menit, siswa nggak pernah mau nonton. Jadi kita potong sampai 12 menit, baru diupload di YouTube. Kalau mau ngasih modulnya jangan pernah lebih dari 7 halaman. Nah, bisa nggak tuh? Untuk satu materi, jangan lebih dari 7 halaman. Nah, jadi si modul dan video ini diupload dulu di hari sebelum perkuliahan di Zoom atau sebelum pembelajaran di Zoom. Siswanya belajar dulu dengan harapan ya entah mereka belajar atau enggak, baru di Zoom-nya kita cuma tanya jawab. Itu adalah metode paling sederhana dalam pembelajaran di kelas sebetulnya. Jadi saya lihat siswa itu tidak terlalu berharap gurunya menerapkan model pembelajaran, tapi siswa kalau saya tangkap lebih berharap tentang dia mengerti nggak sih, saya masih belum paham sebetulnya tentang materi ini. Kalau saya perhatikan seperti itu. Jadi siswa-siswa itu bukan berharap si gurunya pakai model tetek bengek ABC, tapi kalau saya lihat siswa itu lebih berharap bahwa guru tuh paham nggak ya kalau siswa tuh atau saya tuh belum paham tentang materi ini. Makanya digalinya di Zoom. Jadi di Zoom itu cuma tanya jawab aja apa yang belum paham, apa yang sudah paham. Nanti si gurunya coba ngetes dengan ngasih pertanyaan-pertanyaan. Saya pribadi nggak pernah pakai model sih kalau lagi luring seperti ini. Tapi kalau misalkan Hamzah memungkinkan, karena biasanya ada tuntutan kepala sekolah untuk menerapkan model, saya sarankan pakai PBL atau PJBL. Kalau project masih bisa pakai Zoom, tapi kalau inquiry nggak bisa pakai online seperti ini. DL terlalu sederhana. Kalau DL istilahnya cuma ya tanya jawab aja, itu juga udah DL sebetulnya, nggak harus bagaimana-bagaimana. Gitu sih Hamzah ya, karena saat ini saya memang tidak terlalu fokus juga untuk melihat masalah langsung di sekolah, tapi yang saya lihat dari hasil penelusuran angket, kebanyakan siswa responnya seperti itu. Gitu. Gimana Hamzah? Terima kasih Pak. Ya Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Semoga lancar ya ngajarnya. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau diskusi? Baik, terima kasih kepada Hamzah atas pertanyaannya. Mungkin waktu masih ada sekitar 20 menit lagi, jadi jika ada yang ingin bertanya kembali, silahkan bisa langsung untuk mengaktifkan mikrofonnya. Izin moderator, izin bertanya. Siapa ya tidak terlihat? Anissa kayaknya. Oh Zainun, silakan Zainun. Anissa Srikandi, Siapa? Zainun. Anissa deh kayaknya. Ya. Akunnya Anissa, tapi yang bertanya Zainunnya Pak. Oh gitu. Oh iya. Oh. Oke. Ya, bismillah izin bertanya Bapak. Jadi kan kadang kita suka bingung tuh untuk LKPD itu apakah memang ditempatkan di data processing atau data collecting dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana gitu cara kita menentukan penempatan dari penempatan kegiatannya pada LKPD itu sendiri, Pak? LKPD apakah ditempatkan di data processing atau data collecting atau yang lain? Saya mau ngubah pertanyaannya aja deh ya. Sebetulnya LKPD itu dimulainya di mana saat kita proses pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran itu ada 3 tahapan kan ya. Ada tahapan pembuka, ada tahapan inti, ada tahapan penutup. Ya, kalau pembuka kita masih ingat biasanya salam pembuka, mengabsen, apersepsi, motivasi, ngasih tujuan pembelajaran hari ini apa saja, dan seterusnya. Kalau tahapan inti, nah itu sudah masuk kegiatan 5M-nya. Mengamati, menanya, mengasosiasi, mengumpulkan data, dan juga mengomunikasikan. Dan di tahapan inti ini juga sudah ada sintak. Artinya model pembelajaran masuknya di tahapan inti. Kalau tahapan penutup itu cuma ngasih kesimpulan, ngasih soal evaluasi, atau ngasih penugasan. Ya. Nah, kemudian si pertanyaannya, model pembelajaran ada di mana? Apakah di tahapan pembuka, tahapan inti, atau tahapan penutup? Model pembelajaran adanya di tahapan inti. Nah, sekarang pertanyaannya, model pembelajaran bisa terrealisasinya pakai apa? Pakai LKPD. Jadi kalau ditanya LKPD-nya terus dikasih di mana? Dikasihnya di tahapan inti. Jangan pernah ngasih di tahapan awal atau ngasih di penutup. Nah, pertanyaan selanjutnya, tahapan intinya di mana?
tahapan intinya dimanapun ketika guru sudah punya kesempatan ngasih LKPD. Kadang kalau modelnya DL ya, kalau modelnya DL kan sintak yang pertama stimulus. Stimulus sepertinya siswa belum butuh LKPD, tapi siswa harus memperhatikan gurunya di depan ngasih stimulus apa. Kemudian tahapan yang kedua adalah data collecting, bukan ya, kalau nggak salah, problem statement. Ke problem statement. Nah, problem statement masih bisa gurunya hanya mengucapkan apa yang akan di problem statement kan hari itu. Nah, baru di data collecting boleh masuk LKPD. Untuk yang discovery learning, data collecting boleh masuk LKPD. Tapi sebetulnya bukan harus di data collecting juga. Bahkan ketika masuk tahapan inti yang pertama, guru masuk stimulus, LKPD udah ada di meja masing-masing juga nggak masalah. Tidak ada aturan untuk LKPD harus ada di sintak yang mana. Tapi yang jelas LKPD harus ada di tahapan inti. Itu aja sih, baik PBL, PJBL, DL inquiry, LKPD boleh dari awal kegiatan tahapan inti. Atau dari awal sintak udah dikasih, itu juga nggak terlalu dipermasalahkan sebetulnya. Tapi umumnya, kalau di micro teaching ya, micro teaching itu para penilai, biasanya saya Pak Suarsono, Bu Dea, dan Pak Samuel, itu kita menyepakati untuk idealnya di data collecting. Ketika Anda sudah akan melakukan pengamatannya, baru LKPD-nya dikasih. Itu juga nggak apa-apa, boleh. Itu paling Zainun ya tadi ya. Gimana? Iya Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak, sudah jelas. Oke. Kalau di perencanaan pembelajaran, ada ketentuan khusus? Ngasih LKPD harus di mana? Izin menjawab Pak. Sependek yang saya tahu tidak ada Pak. Nggak ada ya? Ya. Nggak ada aturan sih, yang jelas di kegiatan inti aja. Oke, gimana? Baik, terima kasih kepada Saudari Zainul atas pertanyaannya. Silakan bagi rekan-rekan, jika masih ada yang ingin bertanya, masih ada waktu, bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya. Silakan, Khadijah. Apakah suara saya terdengar? Ada. Izin bertanya Pak, mengenai yang tadi ya, sesuai dengan yang tadi Bapak juga jelaskan kepada Zainun Pak. Nah, apakah harus ada semua gitu Pak? Setiap model di LKPD sesuai dengan sintak-sintaknya gitu Pak. Jadi LKPD itu harus menyesuaikan dengan sintak-sintaknya di modelnya gitu Pak. Jadi harus ada semua gitu Pak. Jawabannya harus. Harus sih, karena sintak itu adalah urutan kegiatan pembelajarannya, sintak model. Dan LKPD juga harus sesuai dengan sintak model, artinya harus terurut sesuai sintak model. Tapi kalau pertanyaannya, sintaknya harus ditulis nggak Pak di LKPD-nya? Nggak harus. Kalau sintak nggak harus ditulis, tapi urutannya tetap harus sesuai dengan urutan sintak. Bukan berarti kalau template saya tadi kan saya ngasih tahu di situ ada problem statement, wah sintaknya ditulis. Kemudian ada data collecting, sintaknya ditulis. Nggak harus sebetulnya. Nggak harus kok. Bisa dengan istilah lain yang lebih familiar, misalnya problem statement diubah aja jadi pertanyaan yang akan kita pecahkan hari ini. Nah, itu juga nggak apa-apa. Atau tidak harus ditulis juga nggak apa-apa, selama urutannya tetap ada. Gitu. Khadijah. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Saudari Khadijah atas pertanyaannya. Silakan bagi rekan-rekan, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Bapak izin bertanya. Silakan Aziz. Aziz ya. Gimana Aziz? Mohon maaf sebelumnya karena di sini hujan besar, takut suaranya tidak jelas. Suaranya jelas tapi kan Pak? Ada, jelas banget. Di sini saya akan bertanya tentang PBL dan PJBL ya Pak. Kan kedua hal ini itu berkaitan dengan permasalahan gitu ya Pak ya, permasalahan yang berada di lingkungan peserta didik seperti itu. Nah mungkin di sini tuh saya telah melihat template-nya itu, kalau di PJBL itu ada
seperti pertanyaan esensial yang harus dibuatkan oleh peserta didik, akan tetapi yang di PBL itu ternyata tidak ada pertanyaan yang harus diutarakan atau dibuat oleh peserta didik. Nah, karena saya itu berpikirnya seperti ini, ketika kita akan menuangkan suatu masalah, tentunya ada permasalahan yang harus ditanda-tanyakan dan harus menjadi topik pembahasan. Nah, mungkin saya akan bertanya kepada Bapak, mengapa di template yang PBL-nya itu tidak tertera seperti di PJBL pertanyaan esensial seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Saya munculkan lagi aja ya template-nya. Yang pertama saya mau luruskan dulu yang PJBL. PJBL itu pertanyaan esensial itu ditulisnya langsung sama si gurunya ya. Jadi ini tidak ditulis sama sekali oleh siswa, ini ditulis sama guru. Dan pertanyaan esensial ini dijawab oleh siswa dengan cara membuat produk. Nah, itu adalah di PJBL. Kalau di PBL, mengapa tidak ada pertanyaan esensial? Sebetulnya bukan tidak ada pertanyaan esensial. Sebetulnya adanya di sini nih. Ini kan si masalahnya nih. Ini adalah masalahnya. Kemudian Anda lihat sintak yang ketiga, menyajikan hasil. Anda lihat pertanyaan ini nih. Berdasarkan artikel tersebut, masalah apa yang ingin Anda investigasi bersama kelompok untuk dicari solusinya. Artinya di sini masalah dan solusinya siswa sendiri yang mencari. Tapi tidak dalam bentuk pertanyaan esensial. Karena pertanyaan esensial hanya ada di sintak PJBL. Di PBL tidak ada sintak pertanyaan esensial. Makanya tidak ada subbab khusus untuk pertanyaan esensial di PBL. Karena saya seperti biasa membuat LKPD-nya adalah sesuai dengan sintak, dengan urutan sintak. Maka dari itu si masalahnya sebetulnya munculnya di menyajikan hasil nih di sini nih, di nomor 6. Jadi masalahnya dicari sendiri oleh siswa, solusinya dicari sendiri oleh siswa. Nah, cuma bedanya di PJBL memang dia punya sintak khusus. Masalahnya udah guru sajikan. Siswa nggak usah pusing mikirin tentang masalahnya, tapi siswa pusingnya mikirin produknya apa nih untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Gitu, Ziz, kalau saya coba simpulkan. Aziz sudah mulai menangkap maksudnya belum? Ke arah situ bukan ya? Ya baik Pak, sudah saya tangkap jawaban dari Bapak. Mungkin dan saya juga sudah pahami jawaban dari Bapak. Jadi pada dasarnya kalau di PJBL itu, jadi pertanyaan yang disampaikan oleh guru itu agar siswa itu melakukan sebuah menciptakan sebuah produk ataupun lain sebagainya. Akan tetapi kalau di PBL itu mungkin yang menciptakan pertanyaannya itu ialah siswa dari kasus yang disajikan oleh guru sendiri ya Pak. Betul, betul sekali. Ya. Ya. Betul. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali Aziz. Baik, terima kasih kepada Saudara Aziz atas pertanyaannya. Mungkin masih bisa untuk satu pertanyaan lagi, silahkan bagi rekan-rekan jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Masih ada lagi? Saya mau nanya aja deh, di PBL boleh nggak bikin produk untuk memecahkan masalah? Izin menjawab Bapak. Aziz? Ya, setahu saya kalau membuat produk lebih ke dominannya itu ke PJBL Bapak. Jadi tidak diwajibkan di PBL itu untuk membuat produk. Hanya saja, saya lupa lagi Pak, antara pembeda produk yang dapat di PJBL dengan di PBL itu sebenarnya ada pembedanya Pak, tapi saya lupa lagi, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Oke. Ada yang mau ngasih argumen yang lain? Boleh nggak di PBL bikin produk? Hadiza? Izin menjawab Pak. Hadiza boleh, Ade boleh. Hadiza dulu mungkin. Ya, menurut saya PBL itu boleh saja Pak membuat produk, tapi kan kalau yang PJBL bedanya itu yang mengarah ke STEM-nya itu loh Pak produknya. Nah, kalau PBL sendiri sebenarnya tidak ada mengarah ke STEM-nya tersebut gitu Pak kalau untuk PBL. Nah, contoh produk dari PBL sendiri contohnya itu membuat poster. Nah, poster ini adalah produk dari PBL sendiri Pak. Menurut saya seperti itu Pak. Oke, jadi bedanya dengan ada tidaknya STEM berarti ya dari Hadizah ya. Kalau Ade?
Mungkin kalau menurut saya, sepemahaman saya, jadi untuk PBL ini sendiri tidak menghasilkan suatu produk, hanya saja untuk pemecahan masalahnya itu berupa gagasan atau ide, Pak. Oke. Nanti ini saya record ya, pertemuan Bileko dari yang pertama sampai yang ketiga saya record, hanya sekedar untuk saya share ulang di YouTube agar Anda bisa mengakses. Jadi nanti silakan Anda coba cek lagi. Saya agak sedikit ini promosi ya. Di sini Anda bisa cek, saya membuat 4 video yang berbeda terkait masing-masing model. Dan kalau Anda perhatikan di pertemuan yang pertama pun kita sudah paham bahwa PBL masih boleh pakai produk. Boleh banget pakai produk. Perbedaannya, produk di PBL dibuat tanpa dasar, harus ngedesain, harus ngemonitoring, harus bikin alokasi waktunya, harus bikin lain sebagainya yang ada di Sintak di PJBL. Artinya, produk apapun di PBL boleh ada sebetulnya, tapi produk itu dibuat tidak dengan serangkaian kegiatan di PJBL. Kalau di PJBL, wajib ada produk yang produknya harus dibuat berdasarkan serangkaian kegiatan PJBL. Jadi, bisa aja di PBL produknya tentang daur ulang limbah, di PJBL juga produknya tentang daur ulang limbah. Bedanya apa? Cara bikinnya, apakah ini mengikuti serangkaian Sintak PJBL atau enggak, gitu aja sih sebetulnya. Jadi bukan berarti nggak boleh ya, boleh sebetulnya. Tapi tidak perlu melakukan serangkaian kegiatan PJBL. Gitu aja. Produknya bisa sama kok, sama-sama menyelesaikan masalah, sama-sama berdasarkan sumber yang ingin dipecahkan, gitu. Ya, sedikit mengulas saja. Oke, enggak, saya serahkan ke Iin lagi deh. Baik, mungkin ada waktu sekitar 3 menit. Mungkin ini cukup untuk menjawab satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Silakan rekan-rekan jika masih ada yang ingin bertanya, bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya. Silakan kepada Almaidah. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf saya off cam dikarenakan sedikit terkendala jaringan gitu ya. Sebelumnya Bapak mohon maaf gitu. Mungkin sedikit out of topic. Saya di sini ingin bertanya sebagai seorang siswa mungkin ya. Lebih tepatnya. Saya kan dulu sebagai seorang siswa itu dituntut di akhir untuk mengerjakan suatu apa sih namanya? Mengerjakan apa? Ujian praktek, Bapak. Oh, di akhir. Okay. Nah, sebenarnya itu tuh termasuk salah satu metode untuk mengajar dari guru atau bagaimana ya Pak? Karena saya untuk esensinya sendiri itu bagaimana gitu apa yang dirasakan oleh siswa. Karena menurut saya di ujung itu kan suka dituntut di akhir banget gitu ya Pak. Itu tuh bagaimana gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua itu ada saja gitu ya seorang guru yang mengedepankan aspek pendekatan emosional. Misalkan dalam proses pembelajaran itu banyak sekali ngobrolnya gitu Pak, berkaitan dengan hal-hal pribadi sebagai pembelajaran. Lalu bagaimana gitu sebagai calon guru, apakah memang hal itu perlu gitu dilakukan atau bagaimana? Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk Alma, pertanyaan yang pertama itu, kalau ada ujian praktik di ujung, esensinya apa sih sebetulnya? Apakah memang hal seperti itu sangat diperlukan atau tidak dalam kegiatan pembelajaran? Seperti itu ya. Harusnya mahasiswa EVAS bisa ngejawab nih harusnya nih. Ujian praktikum itu untuk apa? Yang udah ngontrak EVAS. Apakah penting atau tidak ada ujian praktikum? Yaitu tergantung kalau ada materi tertentu yang tujuan pembelajarannya adalah melakukan atau merancang percobaan, dan yang namanya tujuan pembelajaran kalau merancang percobaan atau melakukan percobaan itu nggak bisa dites dengan soal kan sebetulnya. Jadi bisanya dikasih non-tes. Kita nanti akan belajar di EVAS. Mungkin Alma kita akan lebih banyak memperdalam ini di EVAS. Nanti ada tes dan non-tes. Jadi tidak semua hal itu harus
berupa tes, tapi bisa juga non-tes. Salah satunya adalah ujian praktikum. Karena dengan adanya ujian praktikum, guru akan tahu bahwa, oh ternyata siswa saya masih belum punya keterampilan nih tentang ini. Berarti saya harus memperbaiki proses pembelajaran nanti ke depannya seperti apa. Jadi kalau ditanya penting atau tidak, penting jika memang tujuan pembelajaran pada hari itu ada terkait dengan praktikum. Boleh ada ujian praktikum. Gitu ya. Yang salah adalah siswa tidak tahu hasil ujian praktikumnya. Saya salahnya di mana, saya yang kurangnya di mana. Nah itu kalau nggak ada hasilnya seperti itu, tidak dikasih tahu feedback, nah itu yang salah. Berarti bukan ujian praktikum yang salah, tapi hasil ujian praktikum yang tidak diberikan, nah itu yang salah. Itu Alma untuk yang pertama. Untuk yang kedua, guru kalau kebanyakan curhat, gimana? Sepertinya kita bisa menjawab semua. Apakah Anda suka dengan guru yang lebih banyak menceritakan tentang dia minggu kemarin tuh pikniknya udah kemana aja, udah jalan-jalan sama anak-anaknya ke pulau mana aja, apakah Anda lebih suka dengan guru seperti itu? Ya itu kayaknya bisa Anda jawab sendiri sih. Mungkin karena Anda tidak mau pusing dengan materi, bisa saja Anda lebih favorit dengan guru yang lebih banyak bercerita atau ngasih jokes. Saya nggak bisa ngejudge ya, jadi saya nggak bisa ngejudge bahwa guru seperti itu adalah buruk atau baik atau harus di-combine. Saya nggak bisa ngejudge seperti itu. Itu tergantung tesnya kita sih sebagai siswa. Anda lebih suka dikasih materi yang berbobot dan banyak, atau lebih suka dikasih jokes, atau lebih suka dikasih cerita pengalaman kehidupan sehari-harinya. Itu aja sih. Silakan aja bisa dijawab sendiri. Saya nggak bisa ngejudge ya. Tapi untuk saya pribadi, saya lebih suka guru yang ngasih materi yang lebih bermanfaat untuk saya aja. Gitu aja sih sebetulnya. Mau bentuk apapun. Gitu Alma. Untuk pertanyaan yang kedua, saya nggak bisa terlalu menentukan baiknya seperti apa ya. Kadang bisa punya cara ngajar masing-masing sih. Baik Bapak, terima kasih. Mohon maaf Gitu, oke. Sama-sama. Terima kasih kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Almaida atas pertanyaannya dan sekaligus Almaida ini sebagai penanya terakhir ya untuk sesi diskusi kita cukupkan sekian. Mungkin ada sedikit kesimpulan bahwasanya untuk penyusunan LKPD itu berbeda untuk setiap model pembelajaran gitu. Kalau misalnya dia discovery learning, LKPD-nya itu cenderung lebih sederhana. Jika LKPD untuk model pembelajaran inquiry itu biasanya dengan siswa dituntut melakukan praktikum dan LKPD-nya disesuaikan dengan level inquiry-nya. Dan untuk PBL, pada LKPD biasanya guru mencantumkan masalah yang faktual dan mencantumkan link. Dan untuk PJBL, siswa dituntut untuk membuat produk dari permasalahan esensial yang guru sampaikan. Dan sebaiknya LKPD itu menghindari kesalahan-kesalahan seperti kolom record data yang tidak logis, tidak mencantumkan 5M, dan hanya berfokus pada pertanyaan kognitifnya saja. Mungkin segitu kesimpulan dari saya. Selanjutnya akan ada sesi penyerahan sertifikat terlebih dahulu kepada Ketua Pelaksana. Saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat belajar bersama pemateri yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Jangan lupa salawat beserta salam mari kita curahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rian yang sudah berkenan untuk berbagi ilmunya bersama kami. Mohon maaf mungkin ya yang dari kami panitia jika memang ada kekurangannya. Juga insya Allah ilmu yang kami terima akan sangat bermanfaat untuk kami ke depannya. Mungkin tidak banyak yang bisa kami berikan, mungkin ini hanya sebatas kenang-kenangan mungkin ya Bapak. Semoga dalam acara berikut ini dapat mempererat tali silaturahmi kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Rian yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan juga pikirannya pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, sesi penyerahan sertifikat sudah selesai. Mungkin sebelum penutupan akan ada prakata terlebih dahulu dari Ketua Himpunan. Jikalau ada, saya persilakan. Mungkin bentar ya, ada kendala jaringan. Maaf Iin, tadi media saya yang gunakan keluar karena jaringan, jadi saya memakai perangkat teman saya seperti itu. Langsung saja ini ya prakata mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Rian Ardiansah, Magister Pendidikan selaku pemateri dalam acara Himabio yaitu Bileko kali ini. Kemudian yang saya hormati pula Ketua BPO atau yang mewakilinya, kemudian seluruh panitia sekaligus pengurus Himabio dan juga peserta yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah menerima materi yang sangat luar biasa dari yang sudah berpengalaman di bidangnya yaitu Pak Rian, dan terima kasih mungkin ya di tengah kesibukan Bapak Rian masih menyempatkan memberikan ilmunya kepada kita mahasiswa pendidikan biologi melalui Himabio ini. Dan mungkin ini sudah ketiga atau keberapa gitu pertemuan, dan alhamdulillah gitu Bapak Rian sendiri masih menyempatkan waktunya untuk kita, dan itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri gitu bagi kita seperti itu. Dan semoga di lain kesempatan ke depannya mungkin masih dipertemukan kembali seperti itu Bapak. Dan permohonan maaf mungkin feedback yang kami berikan masih belum sebanding gitu dengan apa yang diberikan oleh Bapak Rian kepada kita, dan mohon dimaklumi seperti itu Bapak. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke untuk acara. Baik, terima kasih kepada Ketua Himpunan atas prakatannya. Selanjutnya mungkin ada prakata dari BPO Divisi Penalaran dan Intelektual. Kepada TAD saya persilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Rian Ardiansah, selaku Magister Pendidikan selaku pemateri pada kegiatan Bileko kali ini. Kemudian yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rian yang telah bersedia menjadi pemateri pada Bileko kali ini, dan mungkin menjadi pemateri pada Bileko di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih sekali. Kemudian untuk rekan-rekan peserta yang selalu setia mengikuti Bileko dari awal sampai pertemuan sekarang, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan ilmu mengenai implementasi dalam pembuatan LKPD yang telah disampaikan oleh Bapak Rian. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan bisa kita terapkan di kehidupan nanti, dan juga mungkin pada tugas-tugas ya yang akan kita kerjakan seperti itu mungkin ya. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rian yang telah bersedia menjadi pemateri pada kegiatan Bileko kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada TAD untuk prakatanya. Tidak terasa ya rekan-rekan, sekarang kita sudah berada di penghujung acara.
kami mengucapkan terima kasih banyak kepada partisipan semuanya yang sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti agenda Bileko kali ini. Dan juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita kali ini. Terima kasih banyak, Pak. Ini kali ketiga ya kita bertemu di agenda Bileko untuk membahas terkait model-model pembelajaran dan LKPD. Semoga ilmu yang Bapak bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua calon-calon guru masa depan. Amin. Mungkin cukup sekian. Saya selaku moderator mohon maaf jika selama kegiatan berlangsung banyak melakukan kesalahan dalam bertutur kata maupun bertindak. Cukup sekian. Tetap jaga kesehatan semuanya, stay safe dan stay healthy. Kita ketemu lagi di agenda Bileko selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Mudah-mudahan nggak bosan. Jaga terus kesehatan ya. Mudah-mudahan lancar semua kuliahnya. Saya izin live kalau gitu ya. Terima kasih semua ya.